Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis tak perlu bayar. Di kerajaan kuno Champa, di antara pepohonan yang rindang dan angin yang berbisik rahasia alam, takdir menuliskan awal dari sebuah legenda. Putri Siti Lampir Maimunah, dengan kecantikannya yang memancar alami dan sifatnya yang malu-malu, hidup dalam lingkaran kerajaan yang penuh dengan tradisi dan tata krama. Hidupnya yang tampak sempurna dari luar, menyimpan rasa kesepian yang dalam, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang terus mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana bisa seorang putri kerajaan berubah menjadi mak lampir yang menakutkan? Nanti akan kita bahas bersama. Suatu hari, angin takdir membawa seorang tamu tak terduga ke istana Champa. Datuk Panglima Kumbang, seorang bangsawan pengembara dan pemimpin pasukan 7 manusia harimau, berdiri di depan gerbang kerajaan, dengan aura kepemimpinan yang kuat dan pandangan yang tajam. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak sengaja di taman istana, saat putri sedang menikmati kesendiriannya. "Maafkan saya Tuan Putri, saya tidak bermaksud mengganggu," ucap Datuk dengan suara yang rendah namun penuh kehangatan. "Saya hanya tersesat saat mencoba menemukan jalan keluar dari istana ini." Putri Siti Lampir Maimunah, yang biasanya malu dan tersembunyi di balik tirai istana, mendapati dirinya terpesona oleh keberanian dan ketulusan di mata Datuk. Tidak sama sekali, ini istana yang besar, mudah bagi siapapun untuk tersesat," jawabnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar, namun penuh dengan rasa ingin tahu. Dari pertemuan singkat itu, benih-benih cinta mulai tumbuh dalam hati mereka, meski keduanya sadar akan jarak dan perbedaan yang memisahkan mereka. Namun, seperti bunga yang tumbuh di tanah kering, cinta mereka semakin kuat, tersembunyi dalam diam dan rahasia. Ketika Putri Siti Lampir Maimunah mencoba membuka hatinya kepada keluarganya, berharap mendapatkan restu untuk cinta yang tulus ini, ia dihadapkan pada penolakan yang keras. "Kamu adalah putri kerajaan, dan harusnya bersama dengan seseorang yang setara. Seorang pengembara, tak peduli seberapa mulianya, bukanlah pasangan yang tepat untukmu," ujar sang ayah, Raja Champa, dengan nada yang tidak terbantahkan. Rasa sakit hati dan kekecewaan memicu putri untuk mengambil keputusan yang berani. Dengan hanya secerca harapan di hatinya, ia meninggalkan istana di tengah malam, memulai perjalanan mencari tempat pertapaan yang dapat memberikan jawaban, dan mungkin, sebuah jalan untuk kembali kepada cintanya. Dalam kesendirian malam yang hening, Putri Siti Lampir Maimunah berbisik kepada bintang, "Apakah cinta sejati memang harus melewati ujian seberat ini, Datuk? Apakah kita akan dipersatukan kembali, atau apakah ini akhir dari cerita kita?" Dialog dengan langit malam itu, meski tidak mendapat jawaban, mengukir tekad dalam hatinya untuk menemukan cara agar cinta mereka dapat mekar di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan dan rintangan. Perjalanan mencari jawaban dan pencerahan membawa Siti Lampir Maimunah jauh dari kerajaan Champa, melewati hutan lebat dan sungai yang mengalir deras, hingga akhirnya ia tiba di kaki Gunung Merapi di Pulau Sumatera. Gunung yang terkenal akan keangkeran dan misterinya itu, ternyata juga menjadi rumah bagi seorang pertapa sakti, yang jarang sekali menampakkan diri kepada orang luar. Dengan tekad yang kuat, putri mendekati pertapa tersebut, memohon agar diberi pengajaran tentang ilmu, yang bisa mempersatukannya kembali dengan Datuk Panglima Kumbang. Sang pertapa yang awalnya ragu, akhirnya tergerak oleh keikhlasan dan keberanian hati putri. Dengan sabar, ia mengajarkan putri tentang meditasi, kontrol diri, dan ilmu-ilmu sakti yang tidak pernah diketahui oleh dunia luar. Berbulan-bulan lamanya, Siti Lampir Maimunah berlatih tanpa kenal lelah. Ia belajar mengendalikan energi alam, dan memanfaatkannya untuk tujuan yang baik. Ketika ia merasa telah siap, sang pertapa memberikan ujian terakhir yang bukan hanya menguji kemampuan fisiknya, tetapi juga kekuatan hati dan tekadnya. Dengan kekuatan baru yang diperolehnya, putri kembali ke dunia luar, hanya untuk menemukan bahwa takdir telah menyiapkan cobaan yang lebih besar lagi. Ironisnya, saat kekuatannya mencapai puncak, ia dan Datuk berhadapan kembali, bukan dalam suasana romantis seperti yang ia bayangkan, melainkan di medan pertempuran yang penuh dengan amarah dan darah.
tentara kerajaan Champa berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Datuk Panglima Kumbang. Keduanya terkejut dan bingung, hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan keraguan. Bagaimana kita bisa berakhir di sini, di dua sisi yang berlawanan dari pertempuran? Tanya Putri dalam hatinya. Di tengah kekacauan, mereka berhasil menemukan sebuah momen untuk berbicara, jauh dari mata tentara kedua belah pihak. Putri, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di tempat seperti ini, kata Datuk dengan nada penuh penyesalan. Sama Datuk, aku telah belajar banyak dan mendapatkan kekuatan baru, dengan harapan dapat membawa kita kembali bersama. Tapi sekarang, kita malah berada di sini, sebagai musuh, balas Putri dengan suara yang bergetar, mencoba menahan air mata. Momen itu walaupun singkat, menjadi pengingat bagi mereka tentang betapa rumit dan tak terduganya takdir. Keduanya sadar, bahwa cinta mereka harus melewati ujian yang lebih berat lagi. Di tengah hiruk pikuk dan kekacauan pertempuran yang menegangkan, sebuah momen singkat namun mendalam, tercipta antara Putri Siti Lampir Ma'munah dan Datuk Panglima Kumbang. Dengan pedang terhunus dan perisai siap, mereka menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Dengan suara yang hampir tertelan oleh suara peperangan, Datuk berbisik, "Putriku, di tengah pertempuran ini, satu-satunya kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi, adalah cintaku padamu." Putri dengan mata yang berkaca-kaca merespons, "Dan cintaku padamu Datuk, adalah kekuatanku, tidak peduli apa yang terjadi, percayalah bahwa cinta kita akan menemukan jalan." Namun, kebahagiaan dan harapan yang baru saja tumbuh di hati mereka, dengan cepat dihancurkan oleh realita kejam pertempuran. Dalam suatu tindakan heroik, Datuk gugur, terjatuh dengan mulia demi melindungi yang dia cintai dan prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Putri yang menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Datuk, merasakan bagian dari jiwanya ikut mati bersama sang kekasih. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam, Putri Siti Lampir Ma'munah membawa mayat Datuk dalam tempat persembunyian. Dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan baru yang dia peroleh dari Pertapa Sakti, untuk menghidupkan Datuk kembali. Dengan lantunan mantra dan ritual yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dia memanggil kekuatan alam semesta, memohon agar roh Datuk kembali ke dunia fana. Awan gelap berkumpul di langit, petir menyambar, dan angin berhembus kencang, seolah-olah alam sendiri merespon panggilan Putri. Dan dengan sebuah kilatan cahaya yang membutakan, Datuk yang terbaring di hadapannya, bernapas lagi, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Kebangkitan Datuk Panglima Kumbang dari kematian, merupakan sebuah keajaiban yang hanya mampu diwujudkan oleh cinta dan kekuatan gaib yang mendalam. Udara di sekitar mereka terasa bergetar dengan energi yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan dan perayaan kehidupan yang dikembalikan. Namun, keajaiban ini segera diselimuti oleh bayangan kelam yang tidak terduga. Saat Datuk membuka matanya, yang pertama kali dia lihat, bukanlah wajah lembut dan penuh kasih dari Putri Siti Lampir Ma'munah yang dia kenal, melainkan sosok yang begitu asing, sosok yang telah terkutuk menjadi Mak Lampir, entitas yang jauh dari kecantikan dan kemurnian hati putri yang dia cintai. Kulitnya kini tampak kusam, dan mata yang bulunya penuh cinta, kini memancarkan aura yang menakutkan. Transformasi ini merupakan konsekuensi dari ritual gaib yang dilakukan Putri untuk menghidupkannya kembali. Penggunaan kekuatan gaib tersebut telah mengubah Putri Siti Lampir Ma'munah menjadi sosok yang menakutkan, jauh dari kecantikan dan kelembutan yang pernah dimilikinya. Datuk yang masih lemah dan bingung, terkejut dan ketakutan oleh penampakan di depannya. "Siapa kamu?" teriaknya dalam kebingungan dan ketakutan, tidak menyadari bahwa sosok menakutkan itu adalah Putri yang dia cintai. Putri yang kini terperangkap dalam wujud Mak Lampir, merasakan hatinya tercabik-cabik mendengar kata-kata Datuk. Aku adalah Putri Ma'munah Datuk, cinta sejatimu. Aku telah mengorbankan segalanya, bahkan diriku sendiri, untuk menghidupkanmu kembali," jawabnya dengan suara yang parau, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang dia rasakan. Namun, tidak peduli seberapa keras Putri mencoba menjelaskan, kecantikan dan kelembutan yang pernah menjadi jembatan cinta mereka, kini telah hilang, digantikan oleh rasa takut dan kebingungan.
Datuk yang hatinya penuh dengan rasa syukur atas kehidupan kedua yang diberikan, sekarang juga dipenuhi dengan rasa ketakutan atas sosok yang tidak dia kenali. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang terluka, Putri Siti Lampir Ma'munah, kini dalam sosok Mak Lampir, menghadapi kenyataan pahit, bahwa cinta dan kehidupan yang pernah dia impikan, kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Upayanya untuk meyakinkan Datuk tentang identitasnya yang sebenarnya, untuk menunjukkan bahwa di balik wajah yang menakutkan ini masih ada hati yang sama yang dulu mencintainya, bertemu dengan dinding ketidakpercayaan dan ketakutan. Datuk, dengarkan aku masih aku, hatiku masih sama. Cintaku padamu tidak pernah berubah, kata Mak Lampir. Suaranya bergetar dengan emosi yang mendalam, mencoba menembus kebingungan dan rasa takut yang menguasai Datuk. Namun, Datuk Panglima Kumbang yang terperangkap dalam kebingungan dan rasa takutnya sendiri, tidak dapat menerima bahwa sosok yang kini di depannya adalah wanita yang pernah dia cintai. Tidak, ini tidak mungkin, Putri Siti Lampir Ma'munah yang kukenal tidak mungkin menjadi seperti ini, katanya, suaranya penuh dengan penolakan dan ketidakpercayaan. Penolakan Datuk, bersama dengan pandangan takut dan curiga dari orang-orang yang pernah mengenal Putri sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih, adalah pukulan terakhir bagi hati yang sudah terluka. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dia rasakan tidak hanya dari kekasihnya, tapi juga dari dunia yang pernah dia kenal, memicu Mak Lampir untuk sepenuhnya menerima takdir barunya. Kesedihan yang mendalam berubah menjadi amarah, sebuah amarah yang tidak hanya ditujukan kepada Datuk, tetapi juga kepada semua yang menolak dan memandangnya dengan ketakutan. Dalam penerimaan takdirnya sebagai sosok yang ditakuti dan dibenci, Mak Lampir memutuskan untuk menggunakan kekuatan baru dan kutukannya sebagai senjata. Jika dunia ingin melihatnya sebagai monster, maka itulah yang akan dia berikan kepada mereka. Dengan kekuatan gaib yang dia kuasai, Mak Lampir mulai menebar teror dan kekacauan, menuntut rasa takut dan penghormatan dari mereka yang berani melawannya. Legenda Mak Lampir, seperti yang kita kenal hari ini, bukan hanya cerita tentang kutukan atau kekuatan gaib. Ini adalah kisah tragis tentang cinta yang hilang, pengkhianatan, dan transformasi kesedihan menjadi amarah. Melalui legenda ini, kita diingatkan tentang kekuatan emosi manusia, dan konsekuensi dari penolakan dan ketakutan yang tidak berdasar. Kisah Mak Lampir menjadi cermin bagi kita, untuk melihat betapa pentingnya penerimaan, pengertian, dan cinta dalam menghadapi keanehan dan ketidakpastian dunia. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini, semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.